Angin malam merayap di sela batang bambu yang berdesis seperti bisik-bisik tetangga yang tak pernah pulang. Api kompor Pak Yanto menyala redup. Wajan memercik dan aroma nasi goreng menyelinap ke teras sebuah rumah kosong yang jendelanya tertutup papan. Tepat saat piring pertama diletakkan, kursi tua di pojok bergerak sendiri, meninggalkan guratan di lantai. Sendok beradu pelan. Tidak ada siapa-siapa, namun suapan pertama jelas hilang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Storix. Malam ini kita menyimak kisah seorang pedagang nasi goreng keliling yang terpaksa berjualan di depan rumah kosong dekat kebun bambu dan bertemu pelanggan yang tak terlihat. Dukung kami dengan tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Bantu kami tembus target berikutnya dan bagikan videonya ke teman-teman yang suka cerita malam. Pak Yanto bukan nama baru di ganggang perumahan pinggiran. Sejak remaja, ia sudah akrab dengan wajan, spatula, dan bunyi ces yang menenangkan, seperti doa yang diucapkan terus-menerus. Malam adalah waktu kerjanya. Siang ia gunakan untuk menyiapkan bumbu dan mengasah sabar. Dalam beberapa bulan terakhir, pendapatan menipis. Warung-warung modern bermunculan. Lampunya terang, promosinya ramai, sedangkan gerobak Yanto cuma berteduh di bawah lampu jalan yang berkedip. Di rumah, istrinya Bu Sari mencatat pengeluaran di buku kecil. Anak mereka, Raka, beranjak remaja dan membutuhkan seragam serta kuota belajar. Bukan perkara mudah mengelola uang receh agar berubah menjadi harapan. Yanto tahu satu-satunya cara adalah menambah rute. Ia harus menemukan lokasi jualan baru yang belum tersentuh warung besar. Sore itu, ketika menggulung selang gas, seorang tukang ojek berhenti di depan pagar. "Pak, coba ke arah kebun bambu dekat kampung Kaliwungu. Katanya tempat itu sepi siang, tapi kalau lewat tengah malam suka ada yang beli. Nggak tahu juga pembelinya dari mana," kata si tukang ojek sambil menyeka keringat. Yanto mengangguk, separuh ragu. Daerah itu dikenal dingin dan jarang dilalui orang. Ada rumah kosong di ujung jalan. Dulu konon milik Pak Darmo, pemilik warung rumahan yang terkenal murah senyum. Setelah beliau meninggal, rumah sepi, warung tutup, halaman ditelan rumput liar. Rumpun bambu di sisi timur tumbuh rapat seperti tirai yang menutup suatu panggung yang enggan dilihat penonton. Menjelang malam, Yanto mendorong gerobaknya ke arah sana. Roda berdecit, sesekali tersangkut batu kecil. Lampu Petromax bergoyang, menebar cahaya kuning yang memantul pada gagang spatula. Jalan makin sunyi ketika melewati gang terakhir. Di kiri kanan, pagar kayu, pot bunga, dan beberapa kursi plastik yang dibiarkan kosong. Kucing melintas tanpa suara. Udara mulai berubah, lebih lembab, membawa aroma tanah basah, meski siang tadi tidak turun hujan. Begitu tiba di depan rumah kosong itu, Yanto berhenti. Papan penutup jendela menghitam, pintu kayu retak seribu, seakan menyimpan kisah yang tak ingin diceritakan. Di sebelah kiri, kebun bambu meliuk pelan, batang-batangnya bergesek mengirim bunyi krek-krek yang menjalar ke kulit. Yanto menarik nafas panjang. Ia menurunkan kaki penyangga gerobak, mengatur letak kompor, memeriksa minyak dan menata toples-toples. Bawang, cabai, sayuran, ati ampela, juga kerupuk. Satu persatu alat kerja disusun rapi, seperti prajurit yang menunggu aba-aba. Bismillah, gumamnya pelan, lebih untuk meneguhkan hati. Api dinyalakan, wajan dipanaskan. Minyak perlahan berkilau. Satu kepal nasi mendarat, suara letupan kecil berbaur dengan desir bambu. Yanto menambahkan telur, kecap, dan garam. Aroma gurih merayap memeluk halaman yang lama tak dihuni. Ia menatap meja kecil dan dua bangku lipat di teras, berharap ada orang lewat yang tertarik. Waktu berjalan lambat. Jam tangan menunjuk 23:47. Tidak ada langkah, tidak ada suara roda motor, hanya bunyi malam. Namun Yanto bertahan. Ia tahu rezeki sering datang ketika orang lain sudah putus asa. Tangan yang terbiasa bekerja menenangkan kepala yang mudah resah.
Ia mengelap gagang spatula, memeriksa kembali bahan dan memastikan tak ada yang tertinggal. Saat itulah, dari balik kebun bambu, seekor burung hantu melintas rendah, lalu hinggap di ujung pagar. Mata bulatnya menatap tanpa berkedip, seperti penjaga yang sedang menilai tamu baru. Yanto tersenyum tipis, setengah kaguk. "Tenang saja, aku cuma numpang cari makan," katanya lirih tanpa bermaksud menantang siapapun. Ia tidak menolak tanda-tanda, tapi juga tidak menumpang pada takut. Dalam hati, ia berjanji, bila malam ini ada 1 piring saja terjual, ia akan pulang lebih cepat dan menabung sedikit untuk memperbaiki roda gerobak yang kerap macet. Tepat saat jarum jam menyentuh 00.00, angin bertiup lebih dingin, seolah seseorang membuka pintu di ujung jalan. Lampu Petromax berkerling. Nyalanya menipis lalu kembali terang. Di kejauhan, anjing menyalak 2 kali, pendek dan ragu, lalu senyap. Yanto menggenggam spatula lebih erat. Perasaan seperti ketika memasuki ruangan yang baru dipel, licin tapi mengundang. Ia siap menghadapi malam yang mungkin berbeda dari biasanya. Beberapa menit setelah tengah malam, udara di halaman seolah menebal. Yanto merasakan kulit lengannya meremang tanpa sebab jelas, padahal jaket sudah ia kenakan. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada orang yang iseng bersembunyi. Hanya bayang-bayang bambu yang bergerak pelan mengikuti irama angin. Wajan kembali dipanaskan, kali ini dengan yakin, seolah gerakan otomatis meminjamkan keberanian. "Mas, pedas sedang, tambah ati?" Suara itu muncul, tidak terlalu keras, tapi cukup jelas menabrak telinga seperti panggilan dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Yanto mengangkat kepala, memusatkan pandang ke arah teras. Tidak ada siapapun, pintu tetap tertutup rapat. Kursi yang tadi ia atur berada di posisi semula. Namun suara barusan terdengar sangat dekat, seperti seseorang berdiri di sisi gerobak. Alih-alih memanggil balik, Yanto memilih memasak. Ia menurunkan nasi, memecahkan telur, menabur daun bawang, dan menyapukan kecap. Gerakan tangannya tidak goyah, meski jantung memukul dada beberapa ketukan lebih cepat. Di udara, aroma gulih bertaut dengan dingin malam, menciptakan lapis-lapis rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia menyiapkan piring, menata acar dan kerupuk, lalu melangkah ke teras. Piring diletakkan di atas meja. Sendok menghadap ke dalam, rapih seperti selalu. Saat Yanto berbalik, kursi di pojok menggeser sendiri sedepah. Gerakannya lambat tapi nyata, meninggalkan bekas garis debu di lantai. Sendok beradu pelan, ting, ting, 2 kali. Seolah ada tangan yang memegangnya dan mengetuk sebelum mulai makan. Yanto menahan napas. Keringat dingin menetes di belakang telinga. Insting pertama adalah lari, namun kaki seperti tertambat pada tanah. Ia memutuskan untuk menunggu di sisi gerobak, memberi ruang pada apapun yang sedang terjadi. Detik bergulir. Uap makanan tipis-tipis menghilang, seakan diserap udara. Yanto mengintip dari kejauhan. Tepi nasi mulai menurun, lalu bagian tengah membentuk cekungan, persis seperti piring yang disantap seseorang dengan sabar. Tidak ada wujud, tidak ada bayangan tubuh, hanya bekas jejak di butiran nasi yang hilang satu persatu. Ketika piring terlihat hampir kosong, Yanto memberanikan diri melangkah 2 langkah. Angin mendesau, sendok berhenti beradu. Hening. Di atas meja, tersisa piring dengan noda kecap dan serpih bawang, persis piring pelanggan yang selesai makan. Di sampingnya, uang kertas dilipat rapih. Yanto menoleh kanan kiri sekali lagi, tetap tidak ada siapapun. Ia mengulurkan tangan, meraih uang itu. Kertasnya tebal, agak kaku, dan memiliki aroma yang berbeda. Wangi menyan samar, bercampur dengan bau lemari tua. Saat dibuka, nominalnya sesuai, bahkan lebih Rp1.000. Namun ada yang mengganggu. Tahun emisi tercetak sangat lama, model hurufnya kuno, sejenis yang jarang beredar sekarang. "Terima kasih," Yanto bersuara setengah parau. Tidak tahu harus ditujukan pada siapa. Ucapannya pecah dan lenyap di sela bambu.
Seekor capung malam melintas, menyentuh nyala lampu, lalu pergi. Yanto menelan ludah. Rasa takutnya tidak meledak, justru mengendap seperti gula yang baik-baik saja larut di teh panas. Otaknya mencoba teori. Mungkin ada orang iseng, mungkin tetangga yang malu, mungkin anak muda yang ingin menakuti pedagang baru. Apapun penjelasannya, piring barusan benar-benar kosong dan uangnya nyata. Ia mencuci piring dengan gerakan pelan, menyisakan telinga untuk menangkap tanda-tanda lain. Tidak ada. Satu-satunya bunyi kembali ke ritme awal. Wajan, angin, dan sesekali serangga. Jam menunjukkan 0:23 menit. Yanto memutuskan untuk menutup lebih cepat malam itu. Ia menyimpan uang dalam saku bagian dalam jaket, tempat yang jarang dibuka. Sambil membereskan toples, ia sempat melirik sekali lagi pada kursi pojok. Kursi itu telah kembali ke posisi semula, seakan tak pernah bergeser. Di perjalanan pulang, langkah Yanto terasa lebih panjang dari biasanya. Ia menahan diri untuk tidak terus-menerus memeriksa saku. Setiap kali roda gerobak menghantam lubang kecil, ia refleks menepuk dada memastikan uang itu masih ada. Setiba di rumah, ia letakkan gerobak di teras, lalu masuk dengan hati-hati agar tidak membangunkan keluarga. Namun Bu Sari ternyata sudah duduk menunggu di ruang tamu, lampu remang menyinari wajahnya. "Gimana?" tanyanya pelan. Yanto duduk, membuka jaket, dan mengeluarkan uang yang tadi ia terima. "Ini uangnya," katanya memperlihatkan lembaran dengan emisi lama. Bu Sari mengamati, keningnya berkerut. "Masih bisa dipakai nggak?" "Seharusnya bisa, tapi aneh, aromanya beda." Mereka terdiam beberapa saat. Tidak ada yang menyimpulkan apapun malam itu. Yanto hanya menaruh uang di laci, memutuskan untuk menukarnya keesokan hari bila sempat. Sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamar yang gelap, merasa ada sesuatu yang baru saja menandai hidupnya. Bukan ancaman, bukan pula berkah yang jelas. Lebih seperti pintu kecil yang tiba-tiba terbuka di tempat yang tak pernah dilihat. Keesokan paginya, Yanto mampir ke warung kelontong langganan untuk membelanjakan kebutuhan. Saat ia menyerahkan uang emisi lama itu, pemilik warung menatap heran, lalu tertawa kecil. "Pak, uang model begini masih berlaku kok, tapi jarang banget ada. Dari mana ya?" Yanto menjawab singkat, "Dari pelanggan malam." Ia tidak ingin bercerita panjang. Pemilik warung mengangguk, menerima, dan memberi kembalian biasa. Lega rasanya mengetahui uang itu tidak berubah menjadi daun atau kertas kosong. Malam berikutnya, Yanto kembali ke rumah kosong. Langit lebih jernih, bulan setengah mengapung seperti irisan tipis di antara ranting. Lampu Petromax menyala stabil. Yanto menata bahan dengan lebih teliti. Kali ini menambahkan beberapa porsi ekstra. Hatinya memantul antara ingin percaya dan menjaga jarak. Ia memilih bekerja dengan ritme yang sama. Panaskan wajan, minyak berkilau, tumis bawang, lanjutkan langkah-langkah yang telah dihafal jemari. Suara pertama datang dari arah jendela yang tertutup papan. "Tanpa bawang," lembut, perempuan dewasa. Yanto menjawab pendek, "Siap," dan langsung menyesuaikan bumbu. Tidak lama suara kedua menyusul dari sisi pintu. "Jangan kol, tambah kecap sedikit." Kali ini berat, seperti lelaki paruh baya. Lalu suara ketiga, paling kecil, terdengar dari dekat pagar bambu. "Tambah telur, Pak." Ketiganya seperti percakapan keluarga yang sedang memesan di warung. Yanto bergerak cekatan, memecah telur satu, meracik satu porsi tanpa bawang, dan satu lagi tanpa kor. Ia menaruh 3 piring di 3 tempat berbeda. Satu di meja teras, satu di bangku lipat, dan satu di batu datar dekat kebun. Uap mengepul sebentar, lalu lenyap perlahan seolah habis disesap udara yang kelaparan. Tidak ada piring yang jatuh, tidak ada sendok yang terdengar keras, namun bekasnya selalu jelas. Sisa minyak tipis, serpih daun bawang yang berpindah, kerupuk yang menyusut separuh. Di sela kesibukan itu, Yanto melihat sesuatu jatuh dari celah papan jendela. Benda kecil, berbingkai, membentur lantai dan terpental pelan. Ketika diambil, ternyata foto hitam putih. Agak pudar namun masih terbaca. Seorang lelaki berkumis tipis berdiri di samping perempuan berhijab sederhana, di depan rumah yang sama.
Di pojok bawah tercetak tulisan tangan, "Warung Darmo, buka sampai larut." Bukan Pak Yanto, melainkan Pak Darmo. Hati Yanto seperti diaduk. Ia masih ingat cerita orang kampung soal pemilik rumah itu, ramah dan suka mempanjangkan waktu buka demi pembeli terakhir. Foto ia bersihkan perlahan dengan lap kain. Dalam cahaya kuning, garis wajah keluarga kecil itu tampak teduh. Yanto menaruh foto di atas lemari kecil di teras, seakan menaruh kembali sesuatu ke tempat semestinya. Saat ia menoleh ke wajan, pesanan sudah kembali tampak habis. Uang kertas diletakkan di tempat yang konsisten, di bawah piring pertama, di sisi sendok piring kedua, dan di dekat kerupuk piring ketiga. Nominalnya pas, bahkan ada koin 100 yang kelihatan baru. Yanto menahan senyum yang wontek, campur aduk karena situasi ini aneh sekaligus memperbaiki hari-harinya. Malam itu, sebelum menutup, ia mengelap meja dan bangku seperti biasa. Di permukaan kayu, ada bekas lingkar air yang belum kering, bentuknya bundar seperti gelas yang baru diangkat. Yanto mendekatkan hidung. Wangi daun pandan sekilas menyambar, wangi yang dulu sering dipakai orang rumah untuk membuat teh hangat. Momen kecil ini membuat dadanya panas dingin. Kehadiran yang tak terlihat semakin terasa tidak berbahaya, lebih seperti rumah lama yang sedang mengulang kebiasaan. Ketika hendak mengunci gerobak, dari arah jalan terdengar langkah pelan. Seorang kakek tetangga muncul, membawa senter. "Kue sing dagang neng kene?" tanyanya logat Jawa kental. Yanto mengangguk. Kakek itu memeriksa teras sekilas lalu menatap ke kebun bambu. "Nek dagang ojo salam. Wangkenya seneng tertib." Ia tersenyum samar, lalu berlalu tanpa menambah penjelasan. Kata-kata sederhana itu menempel di kepala. Sejak itu setiap tiba dan sebelum pulang, Yanto selalu menyapa pelan. Salam untuk penghuni lama rumah dan kebun, salam untuk siapapun yang suka tertib dan rapi. Di perjalanan pulang, hati Yanto ringan namun waspada. Ia merasa seperti tamu yang diterima dengan syarat. Jaga adab, jaga kebersihan, jangan serakah. Dan benar, rezeki malam itu cukup untuk beli beras dan sedikit lauk. Bu Sari menyambut dengan senyum yang lama tak keluar selebar itu. Raka memeluk bapaknya bertanya, apakah suatu saat ia boleh ikut. Yanto menggeleng. Belum saatnya mengenalkan anak pada jam kerja yang penuh rahasia. Namun dalam hati ia berjanji, bila keadaan makin stabil, ia akan mengajak Raka belajar memasak di tempat yang terang dan ramai. Hari ketiga menjadi batas. Sejak sore, langit menggantungkan awan tebal, seperti kain yang ingin dijahit hujan tapi urung. Udara menyimpan listrik halus yang membuat rambut di lengan berdiri. Yanto tetap berangkat, kali ini membawa lebih banyak bahan. Ia merasa hubungan dengan tempat itu sudah mencapai semacam kesepakatan, saling menghormati. Walau begitu, ada bisik kecil di belakang kepala yang menandai kemungkinan malam berbeda. Saat jam melewati 00.30, angin dari kebun bambu berubah arah. Desisnya bukan lagi sekadar gesekan, melainkan ritme yang teratur, hampir seperti napas. Lampu Petromax bergetar kecil, bayangan wajan memanjang di dinding teras. Yanto menatap nyala api, memastikan tidak ada kebocoran. Semua normal. Ia menatap piring bersih, memeriksa stok kerupuk, lalu membetulkan posisi foto hitam putih keluarga Darmo yang kemarin ia temukan. Suara pertama malam itu tidak datang dari jendela, bukan dari pintu, melainkan dari dekat batang bambu yang paling tua. Suara anak kecil, "Pak, 1 porsi untuk ayah. Sudah lama kami menunggu." Kalimatnya pelan, bening, memotong lapisan udara seperti jarum yang menembus kain. Yanto spontan menjawab, "Baik." Lalu sadar bahwa tangannya sedikit gemetar. Ia menyalakan api lebih besar. Wajan menyala menawan. Telur dipecahkan, putihnya mengembang. Kuningnya terbelah, menari sebentar sebelum menyatu dengan nasi. Ia meracik dengan cermat. Pedas ringan, ati ampela yang dipotong kecil, kecap secukupnya, sedikit lada di ujung. Aromanya langsung menyelimuti teras, membuat malam yang tadinya dingin terasa hangat. Yanto menatap piring dengan teliti, menaruh acar hijau oranye, 2 kerupuk di sisi, dan menambahkan taburan bawang goreng yang baru diangkat. Piring ia bawa ke titik yang disebut anak tadi, batu datar di dekat rumpun bambu. Saat piring diletakkan, angin berhenti sejenak, seperti seseorang menahan napas.
Sesudah itu, dedaunan bambu berguncang kecil, bukan dari atas ke bawah, melainkan dari luar ke dalam. Gerakan yang tidak lazim bila hanya ditarik angin. Uap nasi yang naik melengkung, lalu seakan tersedot ke tengah, lenyap dengan cara yang membuat bulu kudut Yanto meremang. Ia mundur 2 langkah, tidak ingin mengganggu. Ada hening yang aneh, bukan kosong, melainkan penuh sesuatu yang tak terpahami. Beberapa detik kemudian terdengar bunyi sendok diputar perlahan. Bukan mengetuk. Sret, sret, sret. Ritmenya sabar. Yanto menundukkan kepala. "Monggo," ucapnya lirih. Di ujung kalimat suara perempuan, mungkin yang kemarin tanpa bawang, berbisik sangat pelan. "Terima kasih." Menyusul suara laki-laki parubaya dengan nada lapang, "Nasinya pas." Dan terakhir suara anak kecil tadi, mendekat, nyaris di belakang bahu, "Ayah senang." Yanto menahan diri untuk tidak menoleh cepat. Ia takut gerakan mendadak memutus sesuatu yang sedang berlangsung. Ia hanya berdiri di sisi gerobak, menyibukkan tangan mengelap gagang spatula yang sebenarnya sudah bersih. Di sudut matanya, ia melihat piring di atas batu perlahan kosong. Ketika benar-benar habis, angin berhembus lagi. Kali ini membawa wangi daun jeruk yang samar. Di atas batu tertinggal koin kuningan kecil, mengkilap seperti baru dipoles. Ada ukiran motif bunga di satu sisi, dan di sisi lain kalimat pendek yang sangat halus, nyaris tak terbaca. "Rezeki sing tertib, selamat." Tulisan campur aduk gaya lama. Yanto meraih koin itu dengan hati-hati. Dinginnya aneh, bukan dingin logam biasa, lebih seperti dingin air sumur yang dalam. Saat koin berpindah ke telapak tangan, suara yang tadinya tersebar, seolah menyatu mengucapkan satu kalimat serempak. "Terima kasih Yanto." Nama itu disebut jelas, tanpa salah. Yanto menoleh spontan. Tidak ada siapa-siapa. Namun rasa terkejutnya tidak mengundang panik melainkan haru yang sulit dijelaskan. Bagaimana mereka bisa tahu namanya? Mungkin dari tulisan di kaca gerobak. Mungkin dari cara ia selalu menutup piring dengan sendok menghadap ke dalam. Kebiasaan khasnya yang sering dipuji pelanggan lama. Apapun caranya, pemanggilan itu seperti pengukuh. Keberadaannya diakui. Malam berlanjut, tanpa pesanan lain. Yanto menutup gerobak lebih cepat. Sebelum pergi, ia berdiri di tepi kebun bambu menunduk sedikit. "Matur nuwun, mugi tansah selamat." Ia bukan penganut ritual tertentu, tapi kata-kata itu terasa paling tepat. Saat melangkah menjauh, lampu Petromax berkedip sekali, lalu padam sendiri. Padahal Yanto biasanya mematikannya dengan meniup. Ia tidak menyalakan kembali. Biarlah malah menutup panggungnya sesuai kehendaknya. Subuh menggulung langit ke arah timur saat Yanto mendorong gerobak pulang. Jalan yang semalam terasa panjang, kini seperti memendek. Mungkin karena kepala sibuk memegang banyak perasaan. Setiba di rumah, ia menurunkan peralatan, mengunci gerobak, dan baru kemudian menyadari telapak tangannya masih memegang koin kuningan. Ia membilas sebentar, mengeringkan, lalu menaruhnya di laci paling atas. Pagi itu, setelah tidur sebentar, Yanto menuju kios penukaran kecil di pasar untuk menukar receh. Uang-uang dari malam sebelumnya tampak biasa saja, tidak berubah bentuk seperti yang sering muncul di cerita-cerita. Koin kuningan ia simpan, bukan untuk dipakai, melainkan sebagai penanda agar tidak lupa pada cara ia memperoleh rezeki. Kerja yang rapi, adab yang dijaga. Di pasar, seorang pedagang tua menyapa, menanyakan rute baru Yanto. Saat Yanto menyebut dekat kebun bambu Kaliwungu, pedagang tua itu mengangkat alis, lalu mengangguk pelan, tidak bertanya lebih jauh. Siang harinya, Bu Sari bercerita bahwa beberapa tetangga lama mengenal baik keluarga Pak Darmo. Mereka memang membuka warung rumahan, dan terkenal tidak pernah menolak pembeli yang datang telat. Pernah ada anak kecil tetangga sakit malam-malam, ibunya butuh bubur, mereka tetap memasak, kata Bu Sari. Cerita itu membuat hati Yanto terasa dekat dengan sosok-sosok yang fotonya ia temukan. Seolah-olah, meski tubuh sudah tiada, kebiasaan baik meninggalkan jejak yang terus berjalan. Malam selanjutnya,
Yanto kembali ke sana untuk terakhir kalinya dalam pekan itu. Bukan karena takut, melainkan karena ia merasa sudah cukup mendapat isyarat. Di teras, ia menata alat dengan lebih rapi dari biasanya. Sebelum menyalakan api, ia mengucapkan salam dan menyampaikan maksud. Hamba tidak akan sering datang. Mohon izin menutup rute ini pelan-pelan. Kalimat yang sederhana tapi penuh berat di dada. Malam itu tidak ada suara pesanan. Hanya angin yang lembut dan suara dedaunan. Saat hendak pulang, seorang ibu-ibu lewat membawa kantong belanja. Ia berhenti, menatap Yanto, lalu berkata, "Mas, rumah itu dulu rame, yang punya baik. Sekarang sepi, tapi bukan tempat jelek. Wong sing eling lan tertib, insya Allah aman." Yanto mengangguk, merasa kalimat itu menyempurnakan semua tanda yang sudah ia terima. Ia mengucap terima kasih dan mendorong gerobak pulang dengan langkah ringan. Dalam beberapa hari berikutnya, Yanto memutuskan pindah berjualan ke dekat masjid yang baru selesai direnovasi. Di sana terang, banyak orang lalu lalang setelah Isya. Pendapatannya membaik, bukan besar, tetapi stabil. Kadang-kadang, saat menumis bawang, ada hembusan angin dari arah timur yang membawa wangi pandan samar. Yanto tersenyum setiap kali itu terjadi. Ia tahu, di tempat yang lain, ada pelanggan yang tetap mendoakannya. Namun bukan berarti ia menutup bab sepenuhnya. Suatu sore menjelang maghrib, Yanto mampir melewati jalan lama. Ia berhenti sejenak di seberang rumah kosong. Teras tampak bersih, seolah ada yang baru saja menyapunya. Foto hitam putih yang dulu diletakkannya tidak lagi di atas lemari. Mungkin sudah diambil orang, mungkin jatuh ke dalam. Yanto tidak mencari. Ia justru mengeluarkan koin kuningan dari saku. Mengusap sekali, lalu memasukkannya kembali. Koin itu bukan jimat, lebih tepatnya pengingat bahwa rezeki terbaik datang ketika tangan bekerja dan hati menjaga sikap. Di rumah, Raka akhirnya bertanya lagi apakah boleh ikut jualan. Yanto tersenyam dan mengangguk dengan syarat, "Kita belajar di tempat yang terang dulu. Kamu belajar satu hal. Pembeli selalu dihormati, meja selalu dibersihkan, dan piring selalu ditaruh dengan sendok menghadap ke dalam." Raka tertawa mengulang kalimat itu seperti mantra. Bu Sari menyiapkan teh hangat. Aroma pandan cepat memenuhi ruang tamu. Ketiganya duduk santai, suasana tenang. Malam itu, Yanto merasa semua kepingan yang bertebaran beberapa hari terakhir perlahan menempati tempatnya masing-masing. Kadang-kadang, sebelum tidur, Yanto memutar kembali kejadian malam di kebun bambu. Ia tidak hendak menafsirkan terlalu jauh. Ada hal-hal yang cukup dihormati tanpa harus disibak sampai habis. Baginya, mengakui bahwa ada yang melampaui nalar bukan tanda kalah, melainkan tanda syukur. Ia berjanji pada diri sendiri untuk selalu datang ke tempat kerja, dimanapun itu, dengan niat yang bersih dan tangan yang siap bekerja. Dari pengalaman Pak Yanto, kita belajar bahwa rezeki berjalan bersama adab. Ketika tangan bekerja rapi, mulut menjaga ucap, dan hati tidak congkak, pintu-pintu yang tak terlihat bisa terbuka dengan cara yang tak terduga. Bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat, hormati yang tampak maupun yang tak tampak, dan jangan ambil lebih dari yang menjadi bagian kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini berkesan, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan ke teman-teman yang suka kisah malam. Tulis pendapatmu di komentar, menurutmu siapa pelanggan setia di kebun bambu itu? Sampai jumpa di video berikutnya.